teman-teman Gen Z kita ini kan anak-anak muda kita dan sebagian dari kita itu mereka itu sebenarnya mana sih yang perlu dikhawatirkan, gagal atau takut gagal, Bang? Misalnya ada pepatah mengatakan belajar dari kegagalan atau dari pengalaman, ya itu adalah guru yang terbaik. Ya, jadi tetapi karena itu tadi tekanan sosial, tuntutan media sosial, jadi bikin kita itu perasaan takut gagal, seolah-olah kalau gagal itu apa ya, dunia ini macam mau kiamat aja gitu kan. Hari ini Supradi, teman-teman semua, kita sudah ketemu lagi bersama Arifin dan Sartono di podcast Bersuara. Dua pulau, satu hati, kita pacak yang pastinya. Nah, alhamdulillah malam ini tadi temenin sama abang kita, Bang Denny Chandra. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Selamat malam penonton. Selamat malam. Suara. Baju biru, buku biru, ini yang pasti teman-teman semua, kita mau tanya kepada Bang Denny, latar belakang Bang, Abang menulis buku slow, santai, bukan berarti malas, lambat bukan berarti lemah. Wah, ini yang mendasarinya apa pengalaman pribadi kah? Atau ada secuil pengalaman orang lain yang menginspirasi Abang? Ya, ini langsung aja nih ya. Ya, Bang. Main langsung aja kita. Jadi sebenarnya ya terinspirasi dari pengalaman pribadi juga. Dari orang-orang yang ada di sekitar, pengalaman ya inilah ketika kita ketemu sama orang, ngobrol, itu kan juga jadi semacam jadi pemikiran, jadi ide juga kan bagaimana saat ini kita melihat seolah-olah di kehidupan, apalagi di zaman digital saat ini, seolah-olah orang begitu mengagungkan yang namanya kesibukan. Jadi kalau nggak sibuk rasanya nggak afdol itu ya. Jadi kalau ditanya apa nih hari ini lagi ngapain? Oh sibuk, soal lagi 1, 2, 3, 4. Mungkin kita terbiasa yang namanya multitasking gitu kan. Nah, jadi seolah-olah kalau ada orang yang nggak bisa multitasking saat ini itu dianggap kayak semacam sebuah kelemahan yang dimiliki ya. Kita saat ini harus serba cepat nih, harus nggak boleh pelan, nggak boleh lambat gitu kan. Makanya kadang-kadang kita lihat, kalau pengalaman saya juga di dunia kerja gitu kan, mungkin ngelihat yang di kantor gitu atau orang yang lagi kerja saking sibuknya dalam tanda kutip ada yang makan pun sambil kerja ya, jadi waktu itu nggak boleh ada yang terbuang percuma, jadi istirahat pun kayaknya kayak ada rasa bersalah gitu. Jadi, merasa bersalah untuk istirahat, padahal istirahat kan kebutuhan badan harusnya. Gitu kan. Nah, itulah itu kayak bikin tambah refreshing lagi juga kita istirahat betul. Oh, jadi pengalaman orang ketika Abang melihat kondisi situasi sekarang juga gitu Bang ya, yang di mana itu serba cepat dan yang pasti kan ketika kita berbicara buku juga kan otomatis ini Abang pakai nama atau judul buku slow. Itu kan unik gitu, menggugah orang ingin baca gitu. Terus ada apa sih sebenarnya di balik buku slow ini, Bang? Ya itu tadi sih, mengajak orang untuk kembali ya dalam ini maksudnya menikmati hidup ya. Kalau saya mengajak orang untuk kembali menikmati hidup, seakan-akan karena serba cepat di dunia digital kayak ini kan kayaknya kita seperti robot ya, yang dianggap kita ya itu tadi harus serba cepat, jadi kalau ada orang yang pelan, ada orang yang makan pun terkadang kita biasa dengan kecepatan ya. Padahal dalam agama sendiri dibilang kalau mengunyah makanan paling enggak 33 kali gitu kan. Tapi kan kita kalau bisa, tapi kayaknya kan lama banget ya. Ketinggalan Bang. Dan ada lagi mungkin kita bisa menyaksikan ya, ketika hubungan personal pun kita, entah itu dengan teman, dengan keluarga, baik istri, anak, ataupun lain, kita hadir secara fisik, tapi absen secara emosi. Iya, ya. Saking kita sibuknya gitu kan. Ya, kita ngobrol nih sambil di warung kopi,
berapa orang kita lihat katanya ngumpul reunian, tapi sibuk dengan HP-nya masing-masing. Oh, sorry nih, masih ada kerjaan. Kan? Alasannya itu kan, masih ada kerjaan. Seolah-olah kalau nggak ada dia, kalau nggak ada kita, seolah-olah dunia itu akan berhenti berputar. Gitu. Iya. Ya, jadi nggak boleh telat sedikit pun. Ada denting bunyi WhatsApp, bunyi SMS dari telepon itu seolah men-trigger kita, membuat kita wah harus segera dicek nih apa nih. Kita ada semacam, kalau anak-anak sekarang bilangnya FOMO ya, takut tertinggal dengan perkembangan. Seolah-olah kalau kita nggak mengikuti update informasi ini, kita akan terlintas nih oleh kemajuan gitu kan. Dengan jadi, apalagi warung-warung kopi gitu ya. Jadi kalau nggak nongkrong di kafe coffee shop ini kayaknya aduh ketinggalan lagi gitu Bang ya. Padahal nongkrong pun malah sibuk dengan diri masing-masing. Kita saya bilang nongkrong pun hadir secara fisik, tetapi secara emosional enggak gitu. Nah itu sih. Sebenarnya ada yang hilang apa ya, yang dirasakan oleh Gen Z kita atau teman-teman kita Bang, melihat bahwa kalau nggak cepet tuh pasti bakal ketinggalan. Iya. Aduh ya. Kira-kira yang hilang itu yang gimana sih sebenarnya teman-teman kita itu? Kalau menurut saya sih bukan ada yang hilang ya. Kita hidup ya itu tadi di zaman perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, apalagi teknologi digital saat ini yang begitu pesatnya, sehingga terkadang kita itu kebanjiran informasi. Kita nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Jadi kadang-kadang kita hidup itu seolah-olah kayak di treadmill. Kita kayak di treadmill, kita dipaksa untuk berlari terus. Nggak boleh berhenti gitu, karena pertama mungkin karena tekanan sosial ya, entah itu dari yang menuntut bahwa kok orang lain ketika kita melihat di media sosial, kita lihat di Instagram, kita lihat di TikTok, di mana ini orang ini kok hidupnya enak gitu kan, kok tiap hari liburan gitu, kok tiap hari nongkrong tempat makan enak. Jadi kita berusaha, wah saya juga harus bisa seperti, jadi harus kerja lebih keras. Soalnya kalau kita nggak bekerja keras, kita nggak akan bisa. Nah, tetapi kan sebagaimana kita ketahui, media sosial itu kan orang itu menampilkan apa yang bagusnya saja. Ya, bagaimana yang istilahnya kayak di film behind the scene-nya mereka kan nggak nampilkan. Nah, terkadang itu yang membuat kita sama itu tadi kemajuan teknologi saat ini. Jadi seakan-akan kalau kita nggak mengikuti kemajuan itu, kita dianggap ya kurang update gitu kan. Jadi kita diminta untuk selalu siaga ya. Jadi batas antara kerja, aktivitas dengan istirahat jadi kabur jadinya. Kayaknya butuh proporsional juga gitu Bang ya. Bang Denny, berarti kan apakah budaya harus cepat sukses itu terinternalisasi ya dalam diri setiap kita dan teman-teman muda kita gitu, sehingga timbullah sebuah kecemasan bagi mereka. Saya harus cepat sukses nih, gue harus cepat nongkrong nih, saya harus bisa punya kendaraan seperti ini, aku harus punya produk gawai seperti ini nih. Itu kan budaya ya. Ya itu juga yang saya sebut tadi, ada semacam tekanan sosial ya. Jadi ada semacam tuntutan yang terlihat di masyarakat kita, khususnya di generasi muda, bahwa apa yang lagi tren di media sosial itulah standar kesuksesan yang diambil jadinya. Sehingga ya seperti saya bilang tadi, akhirnya timbullah kecemasan, timbullah perasaan tidak percaya diri kan, karena melihat kok orang di umur segitu pencapaiannya udah segitu, kok saya masih kayak gini aja, berarti saya harus bekerja lebih keras lagi nih, ya sehingga melahirkan ya hal-hal yang istilahnya membuat kita merasa selalu tertinggal dari orang lain. Ya jadi ya salah satunya itu tadi, bukan ya mau tidak mau kan yang namanya culture atau budaya itu kan sesuatu yang kebiasaan yang akhirnya dibenarkan menjadi budaya, akhirnya itulah
Ya, jadi standar kesuksesannya ya ketika melihat di media sosial, ada orang yang posting liburan, posting gadget terbaru, posting nongkrong atau makan di restoran enak. Nah, itulah yang menjadi standar. Itu dijadiin oleh teman-teman sebagian sebagian kita masyarakat pada saat ini itu yang menjadi standar kesuksesan jadinya. Apa pesan Bang Denny buat teman-teman kita yang merasa hidupnya itu berjalan lebih lamban gitu? Menuju sukses itu tergopoh-gopoh gitu. Apa sih pesan Bang dari buku Slow ini gitu yang ingin Abang berikan motivasi, inspirasi gitu ke teman-teman? Jadi di buku Slow ini ya semacam membongkar mitos produktivitas ya. Jadi kan kalau yang selama ini yang tertanam bahwa kalau kita itu bisa multitasking, itu hal yang wajar dan justru itu padahal secara riset atau penelitiannya multitasking itu justru menurunkan produktivitas sampai 40%. Wow. Ya jadi memang terlalu banyak yang kita lakoni ya. Iya, jadi kita nggak intinya ketika banyak pekerjaan kita ngejar cepat selesainya. Yeah. Tetapi kalau pada realitanya seharusnya kan kita bisa ketika mengerjakan sesuatu kita fokus ke pekerjaan tersebut sehingga hasilnya bisa maksimal. Jadi multitasking itu terkadang memang banyak hal yang kita kerjakan, tetapi hasilnya nggak maksimal. Makanya melalui buku Slow ini ingin mengajak lagi, nggak apa-apa sih kita kerjakan satu persatu dulu, tetapi kita fokus pada hal-hal yang kita kerjakan sehingga hasilnya bisa maksimal. Namun kan kadang ada juga orang atau sebagian dari kita itu mereka yang multitasking, tetapi pekerjaannya itu tuntas. Namun yang ingin dihadirkan Bang Denny lewat buku Slow ini, kalau kemampuan kita itu tidak seperti orang yang multitasking, dia bisa mohon untuk bersabar dan tuntaskan dulu satu pekerjaan gitu Bang. Jadi jangan mungkin memang ada sebagian orang yang bisa mengukur jumlah saya produktif nih, tapi diukur dari berapa banyak pekerjaan yang selesai dalam hitungannya per jam gitu kan. Tetapi kan sebenarnya kalau kita mau jujur, yang kita ukur itu kan kualitas karya dan hasil pekerjaan kita itu dampaknya sejauh apa gitu kan. Jangan kita mengerjakan pekerjaan yang penting selesai nih. Banyak, saya mengerjakan sehari ini ada 10 pekerjaan, tetapi hasilnya maksimal nggak kira-kira? Ya, maka akan lebih baik kalau misalnya kita cuma mengerjakan 2 atau 3 pekerjaan, tetapi hasilnya benar-benar full 100% dan dampaknya lebih terasa daripada banyak kerjaan tapi ya dampaknya cuma sekedar lewat gitu aja gitu kan. Jadi kayak kebermaknaan kita dan menikmatinya kita di setiap momen-momen itu kayak nggak kita rasakan ya, padahal ketika kita menikmati itu yang poin yang paling mendasar ya Bang. Betul. Jadi istilahnya seperti saya bilang tadi, bagaimana di setiap aktivitas kita itu kita betul-betul hadir secara fisik dan emosi di situ. Ya, jadi kan banyak nih kita kadang-kadang saking buru-burunya makanan apa yang kita makan pun kadang-kadang kita saking pengen cepatnya kita nggak merasakan di makanan kita itu ada apa saja sih kandungannya gitu kan. Ketika ditanya tadi makan apa, ya biasalah cuman ayam goreng sama sayur lempah darat misalnya gitu. Tetapi lempah darat itu kita kan sebenarnya dalam lempah darat itu kayak rasa dalam sayur itu kan, ada rasa entah pepayanya, ada rasa apalah banyak di situ. Itu kan sebenarnya bisa kita nikmati kalau kita memang fokus hadir. Oh ini ada pepaya nih, rasanya seperti apa? Ini ada sayuran ini juga isinya. Ayam goreng yang kita makan itu bumbunya apa aja, apa yang bikin gurih, apa yang bikin nikmat ya. Selama ini kan kita cuma sekedar lewat aja. Atau ketika kita saking itu rutinitasnya kita berangkat kerja, kita nggak perhatiin nih kiri kanan kita ada apa aja yang kita lewati, berapa banyak misalnya pohon kelapa yang ada sepanjang jalan. Walaupun tapi kita harus ngebut ya Bang, target nih kayak kurir-kurir. Mungkin menyesuaikan. Kalau kurir kan dia memang
kerjaannya satu itu harus dituntasin gitu ya. Betul. Nanti kan dimarahin juga sama atasan kan ya. Itu mungkin beda situasi Bang ya. Gini, istilahnya makanya seperti yang dibilang ini ya, santai bukan artinya kita malas ya. Jadi kita bukannya kalau malas atau pasif itu kita cenderung untuk menghindari usaha dan tanggung jawab. Jadi hasil pekerjaan itu ya seadanya aja. Itu tadi hanya mengikuti arus tanpa arah yang jelas. Kita nggak tahu mau kemana. Yang penting pokoknya antar barang ini saya antar. Tetapi kan nggak ada salahnya sepanjang perjalanan kita mengantar barang itu kita juga perhatikan karena apa aja sih yang kita lewati, ya ada berapa di perempatan ini, ada apa di sini ada apa, gitu ya. Kan kalau yang slow yang disengaja itu bagaimana kita yang seperti saya bilang tadi hadir secara fisik dan emosi itu kita istilahnya apa ya, fokus, kita sadar apa yang kita lakukan kan, yang kalau kebanyakan yang saya bilang seperti tadi, kita melakukan banyak hal, tapi kita kadang-kadang karena udah menganggap itu kayak rutinitas, udah kayak robot aja nih kita. Yang penting kerjaannya selesai, mindahin ini, antar ini ke sini, antar ini ke sini, gitu kan. Jadi nggak enjoyable lagi ya. Gitu ya. Itu Arifin ingat banget ketika terburu-buru ngendarain motor, nggak menikmati sampai ini paket di belakang hilang. Tasnya hilang. Itu pengalaman banget ya teman-teman saudara semua. Nah Bang, di buku ini kan yang pasti ada pesan-pesan yang bikin kita itu iya ya, kayaknya saya butuh santai. Kayak kita makan kan kalau kita ada berdoa gitu kan. Jadi step by step. Nah, di buku Slow ini pesan yang begitu mendalam banget. Di kalimat apa sih Bang yang ingin Abang memberikan something yang buat pembaca di buku Slow ini? Jadi apa ya? Yang pengen saya tekankan sebenarnya di Slow ini yaitu bahwa kita itu menikmati dan menyadari apa aktivitas yang kita lakukan, bahwa kita itu hidup dalam apa? Hidup hadir sepenuhnya secara fisik dan emosi, bukan hidup dalam mode autopilot ya. Jadi kayak pokoknya kayak pesawat kalau udah autopilot ya penting dia terbang mengarah ke arah tujuan yang udah di setel di situ gitu kan. Jadi nggak perhatiin lagi ya. Jadi maksudnya kita itu hadir, kita menikmati apa yang kita kerjakan. Kan bisa kita inilah sadari berapa banyak selama ini kadang-kadang yang kita melaksanakan pekerjaan itu hanya sekedar melepaskan kewajiban kita. Yang penting udah. Tapi kita nggak tahu, mengetahui seutuhnya pekerjaan ini buat apa sih? Apa sih yang menyenangkan dari pekerjaan ini? Apa sih yang bisa saya hasilkan? Siapa sih yang ngerasain dampak dari apa yang kita kerjakan? Nah, itu sih sebenarnya. Jadi boleh kita mau melakukan entah itu multitasking, entah apa, tetapi ya bagaimana kita hadir, sadar tentang apa yang kita lakukan. Jadi jangan hidup dalam mode autopilot. Nah, seperti itu yang apa yang pengen ya. Jadi misalnya atau yang contohnya inilah kita di rumah sama anak. Ketika saya sering menyebutnya jadi sadarilah ketika kita itu di mana dan menjadi siapa. Jangan sampai kebalik-balik. Kita kan sering selama ini kebalik-balik nih. Ketika di rumah ingat kantor, ya. Ketika di kantor ingat rumah. Jadi nggak fokus jadinya. Terpecah gitu ya. Iya, jadi maksudnya ya sadar dengan setiap aktivitas yang kita lakukan. Contohnya seperti saya bilang tadi, ketika kita di rumah, entah dengan anak, dengan istri, coba ini berapa sering ketika anak kita nanya, "Pak, ini ada mungkin dia nunjukin hasil gambar dia, hasil kerja dia di sekolah, paling kita jawab sambil HP, oh ya, keren sudah, ya. Mantap gitu mantap, cuman itu aja. Kita nggak tanpa melihat, tanpa apa gitu kan. Tetap jadi atau ngomong dengan istri sambil mungkin istri bilang, "Pak, ini ditaruh di mana?" Nah, gitu aja kan. Iya. Ya, di rumah kita masih sibuk dengan HP, dengan ini ngurusin kerjaan. Jadi memang kayaknya kita itu hilang Bang ya. Kebermaknaan kita menjalani tahapan kehidupan kita ya. Nah Bang, teman-teman Gen Z kita ini kan anak-anak muda kita dan sebagian dari kita itu, mereka itu sebenarnya mana sih yang perlu dikhawatirkan? Gagal atau takut gagal Bang? Kan kita lagi-lagi kan kalau di agama kita juga kan
berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang lomba itu kan kesannya kan dia harus cepat. Ya. Gitu. Nah, dari hal itu, dari buku slow juga yang abang tulis ini kan otomatis kan itu bisa memberikan kita itu nasihat juga bang gitu buat teman-teman kita. Gagal atau takut gagal ya? Yang Justru perasaan yang banyak sekarang ya itu kan perasaan takut gagal. Iya, betul. Karena gagal ya. Tapi kalau gagal nggak apa-apa berarti ya. Gagal adalah kalau menurut saya ya, Iya. dari sudut pandang saya sendiri, ya gagal adalah bagian dari proses yang harus kita lalui. Nggak mungkin kita selama hidup selama ini nggak pernah gagal kan. Tetapi kan istilahnya ada pepatah mengatakan belajar dari kegagalan atau dari pengalaman ya, itu adalah guru yang terbaik. Ya, jadi tetapi karena itu tadi tekanan sosial, tuntutan media sosial, jadi bikin kita itu perasaan takut gagal, seolah-olah kalau gagal itu apa ya, dunia ini macam mau kiamat aja gitu kan. Padahal belum mencoba aja, belum beraktivitas ya. Gitu kan bang ya. Karena kalau gagal menurut saya sih nggak usah kita takutkan, karena memang itu adalah bagian dari proses yang harus dilalui. Justru dengan adanya kegagalan lah kita bisa belajar kan gitu. Ya, asik, terima kasih banget nih Bang Denny Chandra. Ternyata buku slow, santai bukan berarti malas, lambat bukan berarti lemah. Kayaknya teman-teman kita di podcast Bersuara butuh banget dan wajib bang ya beli buku slow. Bang boleh dong kasih closing statement buat teman-teman kita relate dengan buku slow dan sharing kita tadi bang. Ya, oke, baik. Paling dari ini ya, jadi dari buku slow ini saya tekankan yaitu tadi bahwa sesuai dengan tagline atau judul bukunya sendiri, bahwa santai itu bukan malas, lambat itu bukan artinya kita lemah. Jadi bagaimana dalam setiap aktivitas itu kita hadir baik secara fisik atau secara emosional. Dan kembali lagi seperti kata Bang Arifin tadi, nggak usah takut gagal, karena gagal itu adalah bagian dari proses yang harus kita lalui supaya kita bisa menikmati hidup. Itu sih. Wih, keren banget ya Bang Denny Chandra. Dan pasti saudara semua, di tengah dunia yang menyuruh kita terus berlari, ternyata buku slow yang dihadirkan Bang Denny Chandra ini, setiap kita itu memiliki waktunya masing-masing. Benar gak sih Bang? Betul. Sukses itu ada waktunya masing-masing gitu kan. Dan yang cepat juga belum tentu dia lebih dulu Bang ya. Dan yang telat, lambat itu belum tentu juga dia tertinggal ya Bang ya. Jadi teman-teman semua, pesan sharing kita malam ini, ngobrol literasi kita bareng Bang Denny Chandra, penulis buku slow yang teman-teman harus wajib beli dan punya. Teruslah bergerak, teruslah bertumbuh, dan teruslah jalani kehidupan dengan penuh kebermaknaan dan kenikmatan. Anyway, terima kasih teman-teman. Bang Chandra, terima kasih sudah hadir di juga. Obrol Literasi kita malam ini. Teman-teman semua, sampai jumpa.